Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang terus menunjukkan perannya dalam mendukung riset dan inovasi dengan menjadi tuan rumah Simposium Nasional Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi ke-27 dan diikuti 153 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Simposium Nasional Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi turut diwarnai sejumlah agenda, diantaranya FSTPT Award, mengusung tema Transportation Resilience for Indonesia's Future. FSTPT Award turut diikuti 153 perguruan tinggi, baik negeri dan swasta dengan 256 makalah yang terdaftar. Total sebanyak 156 makalah dipresentasikan dalam sesi paralelnya. Ketua Simnas FSTPT ke-27 yang juga menjabat sebagai Ketua LPPM USM, Profesor Dr. Insinyur Mujiastuti Handayani MT, menyatakan kegiatan FSTPT Award ini menegaskan peran USM dalam mendukung riset dan inovasi di bidang transportasi demi tercapainya sistem transportasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masa depan Indonesia. Expose paper, di mana paper yang masuk untuk FSTPT ini 256, accepted 140 paper. Dan tadi sudah dieksposkan, ada 3 jenjang yang dilombakan. Jadi ada S2, juara best paper 1, kemudian S1 juara 1, 2, 3, dan vokasi juara 1, 2, 3. Simposium Nasional FSTPT ke-27 ini menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang seperti akademisi, dinas perhubungan, BUMN, dan pemerintah. Zilal Akbar Mustakbal, mahasiswa dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, berhasil meraih juara 1 Best Presenter untuk jenjang sarjana. Kalau saya pribadi mengangkat permasalahan lalu lintas, di mana dari koordinasi bidang kami menghasilkan output yaitu pembangunan flyover. Seperti itu, Kak. Jujur perasaan ini senang dan alhamdulillah dapatkan penghargaan ini, dan penghargaan ini saya persembahkan untuk teman-teman saya dan dosen pembimbing maupun kampus dari PKT Tegal. Rapat anggota tahunan Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi ke-27 resmi mendapuk kembali Andika Kusuma ST/MSc PhD sebagai Ketua FSTPT terpilih untuk periode 2024-2026. Andika Kusuma ST/MSc PhD kembali terpilih menjadi Ketua Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi untuk periode 2024-2026. Sebagai Ketua FSTPT 2024-2026, Andika mengapresiasi kinerja Universitas Semarang sebagai tuan rumah. Pemilihan Ketua FSTPT menjadi salah satu kegiatan dari rapat anggota tahunan dalam Simposium Nasional ke-27 FSTPT. Andika Kusuma mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan untuk memimpin FSTPT. Malam hari ini Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi menyelenggarakan rapat anggota tahunan, dan saya diamanahi untuk kembali menjadi Ketua Dewan Pengurus FSTPT 2024-2026, dan insya Allah acara FSTPT ini membawa suatu warna tersendiri untuk USM, memberikan wawasan ilmu transportasi yang baru di masa yang akan datang untuk secara sivitas akademika FSTPT dan juga tentunya untuk USM. Simposium Nasional ke-27 FSTPT yang bertemakan Transportation Resilience for Indonesia's Future yang digelar pada 1 hingga 3 November 2024 di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM turut diapresiasi atas ketersediaan fasilitas juga peran aktif dalam diskusi ilmiah juga penyusunan program transportasi. Andika turut berharap Universitas Semarang dapat terus aktif dalam kegiatan FSTPT ke depan. Kami berharap USM dapat lebih aktif ya di FSTPT, tidak hanya dari teknik sipilnya saja, tapi juga melibatkan fakultas lain seperti psikologi, ya, lalu juga
teknik elektro misalkan yang terkait dengan sistem transportasi, seperti judul simposium yang dilakukan tahun ini, Future Transport for Indonesia. Jadi sistem transportasi itu harus sustain, dan ketika bicara sustainable maka tidak hanya teknik sipil saja yang terlibat, tapi juga melibatkan elektro, teknik mesin, dan bahkan ekonomi ya, untuk bisnis model di mana menjalankan pelayanan transportasi yang baik dan berkelanjutan. Pesta demokrasi akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengajak media untuk bersama menyukseskan Pilkada Jateng 2024. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menyatakan bahwa sinergitas antar media, pemerintah, dan masyarakat perlu terjalin untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar dan sukses. Dalam rangkaian acara penguatan keterbukaan media mendukung keterbukaan demokrasi yang mengusung tema penguatan peran media dalam menyukseskan Pilkada Jateng 2024 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan PWI Jawa Tengah, Nana juga mengungkapkan bahwa pilkada yang akan digelar di 35 kabupaten kota di wilayahnya diharapkan dapat lebih baik lagi. Dan kita harapkan tentunya dari media press dapat kita ikut memastikan gitu ya, dan mempunyai peran strategis bahwa untuk memastikan pilkada ini dapat berjalan dengan aman, kemudian kondusif kita bersama. Sehingga dalam hal ini memang dari rekan-rekan media pun kita harapkan untuk juga turut mensosialisasikan ya, menyampaikan informasi ya, ataupun mensosialisasikan bagaimana kewajiban, misalnya kewajiban dari para pemilih, kemudian tata cara memilih, kemudian pentingnya partisipasi aktif sebagai platform untuk misalnya menghadapi debat publik gitu. Nah, ini kita harapkan dari rekan media untuk menyampaikan itu ke melalui media-media yang ada. Acara itu turut mengundang sejumlah narasumber, yaitu Ketua PWI Jawa Tengah Amir Mahmud NS, Sekretaris PWI Jawa Tengah Setiawan Hendrakelana, dan Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Jawa Tengah Zainal Abidin Petir. Cuaca panas ekstrim masih melanda kota Semarang hingga awal bulan November ini. Cuaca panas yang tak kunjung reda ini ternyata berdampak pada peningkatan permintaan servis AC dan kipas di kota Semarang. Banyak masyarakat merasa gerah, bahkan mengeluhkan bahwa AC dan kipas di rumah mereka tak mampu untuk memberikan kesejukan yang diharapkan. Akibatnya, pembelian maupun jasa servis dua alat tersebut mengalami peningkatan. Teknisi AC Roomcool, Ananto Dede Suwanda, mengakui selama sebulan terakhir, permintaan servis AC meningkat drastis. Dalam sehari, ia bisa mengunjungi 6 hingga 7 tempat untuk memperbaiki AC yang dikeluhkan konsumen. Selain permintaan servis yang meningkat, penjualan AC bekas juga mengalami lonjakan. Bulan-bulan ini sih meningkatnya lumayan drastis lah. Kalau biasanya itu satu tempat bisa 6 sampai 7 tempat satu hari. Kebanyakan sih servis juga kita kan melayani semua dari servis, dua pasang juga, pemasangan baru. Ya. Juga ini ada jual beli second juga. Ya, servisnya lumayan lah. Misalkannya ya kemungkinan rata-rata tuh biasanya ya motor, ada kebocoran freon. Kalau sepi-sepinya paling 4 sampai 7. 4 sampai 3, ini 6 sampai 7 ya, karena mungkin musim lagi panas. Karena pemakaian dari konsumennya pastinya. Berlebihan dari itu dalam sehari. Kalau berlebihan dari yang penting servis cucinya. Oh, servis. Ya, kalau cuci. mau hasilnya awet ya, kalau pemakaiannya over, servisnya harus rutin. Biasanya kalau pemakaian over 2 bulan sekali. Cuman kalau tiap malam aja kalau mau tidur ya 3 sampai 4 bulanan. Maksimal 4 bulan. Kalau AC kerasa nggak dingin tuh kenapa sih? Ya nanti dicek dulu, biasanya banyak faktornya. Ada dingin karena kurang freon juga bisa. Terus ada kebocoran atau bagian spare part yang rusak. Itu berapa mas harga? Kalau servis cuci rata-rata di Semarang paling 70.000.
Selain servis AC, servis kipas angin juga mengalami peningkatan. Kamto, salah satu penyedia jasa servis kipas angin di Semarang, membenarkan hal itu. Ia menyebut tingkat permintaan jasa servis saat ini lebih tinggi dibanding hari biasanya. Biasanya, ia hanya memperbaiki 4-7 kipas dalam satu hari. Sedangkan saat cuaca panas, jumlah bisa meningkat 2 kali lipat. Rame ya, kalau musim hujan ya, itu tapi ya penjualannya kurang lah ya. Kalau musim kemarau itu panas sekali ya, banyak yang servis yang beli ya, kira-kira ya kalau musim panas ya ada yang dapat 80% naiknya ya. Naiknya sehari bisa sekali 7, kadang 7 lebih. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah, Muhammad Yusuf Kudlori, mengajak para kiai dan bunyai untuk memenangkan pasangan calon gubernur wakil gubernur Ahmad Lutfi Tatiasin pada Pilkada 2024, serta memenangkan pasangan bupati wakil bupati Jepara nomor urut 1 Nurudin Amin Muhammad Iqbal. Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad Yusuf Kudlori, Ketua DPW PKB Jawa Tengah saat membuka konsolidasi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara nomor urut 1 dan pemenangan pasangan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 dengan cara memanaskan mesin politik. Ratusan kiai dan bunyai kompak memberikan dukungan dalam konsolidasi yang digelar di Kabupaten Jepara Selasa siang. Dirinya menyatakan hari ini konsolidasi struktur PKB dari mulai DPW, DPC, sampai ranting kekuatan kultural dari para bunyai dan kiai serta relawan untuk memastikan mesin politik bisa berjalan maksimal dan all out untuk memenangkan Pak Lutfi dan Gus Yassin di Kabupaten Jepara. Selain konsolidasi pemenangan Lutfi Gus Yassin, juga dilakukan konsolidasi pemenangan paslon Bupati Wakil Bupati nomor urut 1 Nurudin Amin dan Muhammad Iqbal. Kita baru saja menyelenggarakan konsolidasi struktur PKB dari mulai DPW, DPC sampai ke ranting, juga tentu kekuatan kultural kita, para kiai, ibu nyai, santri, dan relawan-relawan untuk memastikan mesin politik di detik-detik akhir ini Jepara bisa maksimal dan all out untuk memenangkan pasangan juara Gus Nung dan Mas Iqbal, sekaligus juga untuk memenangkan Pak Lutfi dan Gus Yassin di Kabupaten Jepara. Ini yang kita lakukan dan alhamdulillah melihat semangat, responnya luar biasa. Kita optimis 27 November nanti Gus Nung dan Mas Iqbal juara akan betul-betul keluar menjadi pemenang nomor 1. Amin, amin, amin. Dan Gus Yassin, Pak Lutfi juga akan memenangkan di Pilgub Jawa Tengah. Amin, amin, amin. Yang dipesankan tadi apa aja, Gus? Yang dipesankan tentu PKB berpesan untuk bagaimana di samping sektor ekonomi, infrastruktur, kesehatan, juga pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Ketika melihat hari ini, kita bisa dikatakan sudah darurat moral, darurat akhlak, dengan menjamurnya minuman keras di mana-mana, narkoba, dan juga seks bebas. Maka jawaban satu-satunya hanya perkuat pendidikan agama. Gus Yusuf juga berpesan untuk kedepannya agar dapat menekankan perlu adanya penguatan dalam berbagai sektor ekonomi, infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan, serta tak lupa program unggulan di ranah pesantren. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Debat dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan diwarnai ketegangan antar paslon. Para paslon saling serang argumentasi permasalahan kelangkaan dan distribusi pupuk yang dinilai paslon nomor 2 banyak masalah. Sementara menurut paslon nomor 1, Cabub nomor 2 ikut bertanggung jawab pasalnya dirinya saat itu adalah incumbent wakil bupati. Debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan yang diselenggarakan KPU Grobogan berlangsung ketat. Masing-masing paslon, baik paslon nomor urut 1 Hadi Sugeng maupun paslon nomor urut 2 Bambang Catur, saling adu gagasan menyampaikan visi dan misi. Pada sesi debat kelima, sempat terjadi saling serang adu argumentasi antar paslon terkait permasalahan pupuk subsidi. Paslon nomor urut 1
menyampaikan jika persoalan pupuk subsidi ke petani terdistribusi dengan baik dan tercukupi. Namun, paslon nomor urut 2 Bambang Catur menilai permasalahan pupuk subsidi ke petani masih banyak masalah. Di antaranya petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, jika ada pupuk, petani harus membeli dengan harga di atas HET. Paslon nomor urut 1 sempat menyalahkan kubu paslon 2 yang calon bupatinya sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati. Menurut paslon 1, jika ada permasalahan pada pemerintahan sebelumnya, seharusnya wakil bupati juga turut ikut tanggung jawab. Namun calon bupati Bambang menyangkal karena selama menjadi wakil bupati mengaku tidak pernah diberi kewenangan terkait pengawasan pupuk bersubsidi. Di tengah debat paslon 01 dan paslon 02 sempat diwarnai keriuhan yel-yel kubu pendukung masing-masing pasangan calon. Pada debat paslon Cabub dan Cawabub Gerobokan ini, pihak KPU selaku penyelenggara hanya melaksanakan 1 kali debat pasangan calon bupati dan wakil bupati secara live. Pemirsa, sekitar 100 orang Amerika dan Indonesia menghadiri pemutaran film horor Siksa Kubur di Washington DC. Penyelenggara berharap film ini dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan Indonesia lebih luas. Simak keseruannya dalam liputan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film horor Siksa Kubur besutan Joko Anwar sukses membuat sekitar 100 penonton merinding sekaligus terhibur dalam nobar di Washington. Grace Ashi, penggemar film horor, mengaku merasa ngeri dalam beberapa adegan. When she was going on the hallway, and then there was a kid saying like, "Oh, let me help you," and then there was like a little kid that popped out of nowhere and was like, "Ah, yeah," and then there was like something on his face that looked like it was kind of like someone had hit him in the face and he was on the ground for like maybe 10 years. So yeah, that part was a little bit scary. Menonton film horor saat malam Halloween merupakan tradisi tahunan di Amerika. Orang-orang akan mengenakan kostum Halloween dan menonton film, baik di rumah maupun acara nonton bareng. Halloween tahun ini jadi berbeda bagi Ruth Boito, yang baru kali ini menonton film horor Indonesia. This movie is really great, and I love it. It's the first time me coming out this way to see a different type of horror movie. Most of the time during Halloween, we're used to watching Friday the 13th or Jason to have like a different point of view. It's really nice. And the movie I actually have a great message. It's giving you a message and at the same time giving you a heart attack. Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar. Sebenarnya kan orang sini nggak begitu akrab dengan konsep dikubur ya, ketika meninggal gitu. Jadi ya udah sesuatu yang bisa kita adopsi dari film, tetapi diakulturasi dengan pemahaman orang setempat, yaitu peti mati. Ya udah kita bikin versinya pocongnya di peti mati. Perayaan Halloween dianggap sempurna untuk memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat Amerika. Unggulan industri kreatif kita kan perfilman, dan ya film-film Indonesia sangat menarik kayaknya, tidak ada gampang ditemukan di teater kan. Mahasiswa Indonesia berharap acara ini bisa semakin mendekatkan warga Amerika dan Indonesia. Menurut aku penting banget sih, karena sebenarnya kan Amerika sama Indonesia itu kan partner in a lot of things ya. Jadi aku merasa kayak kita juga perlu expose budaya kita ke mereka gitu juga, biar mereka semakin paham sama Indonesia gitu. Menurutku ya penting juga biar mereka juga kenal sama budaya kita. Gak cuma kita aja yang kenal sama budaya mereka. Yes. So yeah, cultural exchange. Yeah. Acara nonton bareng film horor ini sudah berjalan selama beberapa tahun, dengan antusiasme yang terus naik. Selain nobar film horor ini, KBRI juga mengadakan trick or treat atau membagikan permen pada hari Halloween. Warga Amerika datang menggunakan berbagai kostum dan menikmati dekorasi Halloween di gedung tua yang berusia lebih dari 120 tahun tersebut. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA.